you. I love you. Now let me play you some beautiful music, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Aisyah Nurul Umamah dan rekan saya Muhammad Hanif, saya Samuel Rizal, saya Alvin Yulianto, saya Dua Sidranto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perekonomian dua sektor. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai keseimbangan ekonomi dalam konteks dua sektor utama. Yang pertama itu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Kedua sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian makro, dan kita akan melihat bagaimana interaksi antara keduanya membentuk dasar ekonomi sebuah negara. Yang kedua, sektor perusahaan. Fokus, fungsi, dan struktur. Sektor perusahaan adalah mesin ekonomi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fokus utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan dalam menjual produk atau jasa kepada konsumen. Dalam melakukan fungsinya, perusahaan mengatur faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Struktur sektor perusahaan dapat dibagi menjadi berbagai industri atau perusahaan atau sektor berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Oke, yang ketiga, di sini pengaruh sektor perusahaan terhadap kesehatan ekonomi. Kinerja sektor perusahaan sangat mempengaruhi kesehatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, investasi, dan inovasi ekonomi adalah beberapa indikator yang dipengaruhi oleh kinerja sektor perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sektor itu kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Oke, yang keempat yaitu peran dan pendapatan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga terdiri dari individu dan keluarga yang berperan sebagai konsumen, pekerja, dan pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Mereka mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber seperti gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Pendapatan ini digunakan untuk konsumsi barang dan jasa, membayar pajak, dan tabungan investasi. Untuk yang kelima yaitu konsumsi dan perilaku konsumsi dalam rumah tangga. Itu sangat penting dalam memahami tren ekonomi makro. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, harga barang, preferensi konsumen, dan kondisi pasar memengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga. Perilaku konsumsi ini memiliki dampak langsung pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir, kesimpulan. Hubungan keseimbangan antara sektor perusahaan dan rumah tangga. Perlu kita ingat bahwa hubungan yang seimbang antara sektor perusahaan dan rumah tangga sangatlah penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya saling tergantung satu sama lain, dan pemahaman yang mendalam tentang interaksi secara antara keduanya akan membantu kita dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.